Halo guys, welcome back to Oke. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Gila luwe. Medok. Oke, Polo-Polo tahu nggak hari ini hari apa dan tanggal berapa? Nah, hari ini adalah hari yang spesial dan juga tanggal hari ini adalah tanggal 25 September 2020. Artinya hari ini bakal ada waktu Indonesia belanja TV show. Wah, siapa Polo-Polo yang udah nungguin waktu Indonesia belanja TV show? Pastinya Polo-Polo juga udah nggak sabar. Yang masih belum tahu cara nontonnya gampang banget di YouTube channelnya Tokopedia atau di SCTV. Mulai jam 8 malam ini. Ya, jadi vlog ini kan jam 7 dirilisnya, berarti bentar lagi. Tapi di luar itu ada satu hal yang lebih keren lagi, yaitu hingga akhir bulan di Tokopedia waktu Indonesia belanja ini akan terus ada. Artinya bakal ada kejar diskon di bawah 99.000, cashback spesial dan juga bebas ongkir untuk apapun hingga akhir bulan. Keren toh, selalu ada, selalu bisa. Jadi Polo-Polo jangan sampai kelewatan kesempatan kali ini. Yang mau tahu lebih lanjut lagi langsung aja klik link yang udah tonton di bawah. Oke? Oke, Polo-Polo, sekarang aku bakal nyoba Q&A dari pertanyaan yang udah dituliskan di Instagramku. Aku milih 44 yang bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah tak jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu umum wis pernah tak jawab di Q&A lainnya, jadi boleh dilihat dari situ. Dan hari ini langsung tak jawab 44 pertanyaan yang menurutku menantang banget. Pertama, dari Rizkis TWN. Dulu Mas Ansol bilang nyuruh buat cowok-cowok buat gak makeup zamannya awal-awal waktu pakai skincare Nesivic. Tapi pas dikasih tawaran buat jaga model dan menggunakan makeup waktu kerjasama Nesivic Cosmetic, Mas Ansol sendiri pakai makeup dan mengajak Polo-Polo pakai lip matte atau lip tint-nya Nesivic makeup alias. Yang mana Polo-Polo Mas Ansol juga banyak yang cowok. Secara tidak langsung, Mas Ansol ngajak buat cowok-cowok pakai makeup. Dan itu sama aja Mas Ansol kemakan omongannya sendiri. Tolong penjelasannya, langsung ada tanda seru 2 dan tanda tanya. Oke, poinnya bagus banget. Aku sekarang nggak pakai makeup, pakai skincare biasa. Dan makeup buat cowok apakah tidak boleh? Sebenarnya itu pilihan. Aku jujur nggak suka secara pribadi untuk pakai. Tapi ada beberapa pekerjaan yang jujur kayak sedikit membutuhkan. Naik panggung, artis, aktor itu mereka selalu menggunakan makeup di depan kamera agar terlihat lebih baik. Dan juga untuk dancer naik panggung itu juga menggunakan. Nah, jadi kalau cowok-cowok lagi butuh untuk naik panggung, kenapa tidak? Kedua, kalau misalnya cowok-cowok pengen belikan ceweknya, bisa juga tuh. Jadi kayak gitu, mohon tidak diserap kayak cowok harus beli untuk diri sendiri. Mantep, pertanyaan berikutnya. Menantang banget ya. Dari Meer Mooir. Knowing what you know now, what advice will you give your 17 years old self? And who or what was your biggest teacher? Mau kapanpun dan dimanapun saya berharap Mas Ansol selalu baik. Jadi kayak kalau misalnya aku kembali ke usia 17 tahun dengan pengetahuan sekarang ini, apa yang bakal tak sampaikan? Kayaknya aku nggak mau ketemu diriku sendiri di usia 17 tahun. Soalnya kalau tahu kayaknya aku nggak bakal menjadi aku yang sekarang. Guru terbesarku adalah kegagalan. Itu toh. Terima kasih, saya berharap baik-baik aja. Sama-sama. Berikutnya dari Kaleva Jasem _Jasem. Dulu pernah diece cewek, terus sekarang ceweknya yang ngejar-ngejar nggak? Aduh, gimana sih maksudnya ya? Oh, maksudnya dulu waktu sebelum aku jadi YouTuber kayak tak kejar nggak mau, terus sekarang dikejar gitu. Nggak sih? Nggak merasakan aku. Ya. Dari Rido Arham. Apa yang membuat Mas Ansol ingin menjadi YouTuber? Sebenarnya aku dulu nggak kepikiran jadi full time YouTuber, tapi ya tiba-tiba jadi YouTuber. Ya. Lah memang diberi kesempatan sama Polo-Polo ya jadi YouTuber. Jadi bukan kayak dari dulu pengen jadi YouTuber, enggak sih. Kayak ya pernah mimpi lah jadi YouTuber, tapi nggak ngira bener-bener jadi YouTuber kayak sekarang. Berikutnya AML.VV927. Pengen tahu behind the scene Mas Ansol ketemu BTS dan first impression kalian. Wow. Ini sebenarnya aku pengen bikin sebenarnya perasaanku ketemu BTS dan juga lain-lainnya. Hanya saja ada kontrak tidak boleh membocorkan apapun yang terjadi di tempat. Tapi kalau misalnya singkat kayaknya boleh ya. Jadi BTS seperti yang terlihat di layar, cakep-cakep dan baik banget, sungguh baik banget. Itu yang bisa tak sampaikan. Ya, lebih dari itu aku takutnya kena masalah kontrak. Jadi baik banget. Dan kenapa nggak nge-vlog?
ya pekerjaan di waktu itu kan hanya untuk membuat konten buat Tokopedia, bukan buat vlogku ya. Jadi nggak sopan banget kalau misalnya aku tiba-tiba bawa kamera, halo ya, ayo nge-vlog gitu. Kecuali udah ada persetujuan sebelumnya. Jadi mohon dipahami, itu alasannya kenapa aku nggak ada vlog BTS, kayak behind the scene dengan BTS. Ya. Jadi itu alasannya kenapa nggak ada vlog BTS-nya BTS. Jayus. Lanjut. Bagaimana caranya jual beli saham dan bagaimana agar tidak mengalami kerugian saat jual beli saham? Tolong diperjelas, aku orang muda. Oh, ini kayaknya soalnya aku akhir-akhir ini sering posting di story kalau aku investasi saham. Jujur saham itu nggak ada cara untuk selalu menang. Kalau aku sih mikirnya aku suka perusahaan apa dan aku kalau misal yakin dengan perusahaan itu, aku investasiin uang terus ya tak biarkan. Selama nggak butuh uang ya tak biarkan. Kalau misalnya naiknya terlalu drastis, waktu itu tak jual dikit, terus ntar kalau turun beli lagi. Contoh kayak aku YouTuber, jadi aku percaya banget sama Google. Google itu mahal banget, satu sahamnya itu 15 juta atau 17 juta. Jadi aku investasi di Google, tapi aku yakin gitu loh, Google itu bakal berkembang terus, paling nggak 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya pun aku beli terus turun, ya aku nggak tergoyang soalnya aku yakin Google berkembang. Jadi aku belinya di tempat-tempat kayak gitu. Jadi secara mental lebih kuat. Lanjut. Kalau aku dikasih kesempatan mengulang masa lalu, pertanyaan dari Agnes Nikwen, kapan dan kenapa? Nggak mau saya, nggak kuat aku. Aduh, aku nggak bisa bayangkan kalau aku disuruh kembali lagi. Aduh, diet 2 kali, ya nggak cuma diet sekolah lagi, nggak mau aku. Berikutnya dari DEE_24. Kalau misalnya aku ke Korea, Mas Hanso mau nggak jadi tour guide dadakan? Aduh, kalau aku misalnya bilang ya, pasti banyak banget follow-follow yang pengen ya. Dulu sih aku pertamanya mikir untuk bikin Airbnb, tapi karena COVID ini parah banget, jadi kayaknya nggak mungkin untuk membuat Airbnb. Jadi kayaknya sementara ini sangat tidak mungkin dan nggak mungkin juga setiap kali Polo datang aku belani untuk ketemu karena banyak banget kayak Polo dan juga aku ada kesibukan. Jadi mohon pemahamannya. Tapi kalau misalnya di masa depan nanti aku punya bisnis yang bisa membuat Polo bisa kumpul di satu tempat kayak Airbnb itu ya, yang terjangkau harganya, ya kenapa enggak? Jadi benar, jangan disalahpahami. Bukannya kayak nggak mau kumpul kalau nggak dibayar, tapi kayak nggak mungkin kalau satu orang demi satu orang gitu ya, karena aku ya punya kesibukan diri, aku ya punya keluarga, pengen istirahat gitu ya, mohon dipahami. Berikutnya dari Indahayu Ferdian, Mas Ansor investasi di perusahaan besar entertainment Korea nggak? Perusahaan apa aja Mas Ansor tanah invest dan range berapa? Oke. Ini banyak yang tahu, keluarga aku tahu. Aku sempat investasi di YG waktu mereka mau rilis How You Like That. Waktu itu profit gede sekitar 55%. Ya. Bukan berarti aku nggak invest di entertainment lain, cuman waktu itu sahamnya YG lagi murah, jadi aku beli yang YG. Berikutnya dari Sani_UNN. Menurut Mas Ansol yang sekarang lagi tinggal di Korea, perlakuan masyarakat sana sama orang yang good looking sama yang nggak seperti apa? Soalnya di Indo kan lagi booming tuh yang dibelain orang-orang good looking. Nah kalau di sana seperti apa? Menurutku di negara mana aja orang yang lebih good looking, yang lebih kelihatan bersih, lebih kelihatan cakep, lebih dipandang baik. Ini adalah kelemahan manusia. Jadi aku nggak bisa bilang iya, aku nggak bisa bilang enggak. Ya, jadi seharusnya nggak bisa. Berikutnya dari Dekal Komani Ako. Aku seneng deh kalau nontonin Mas Ansol cerita-cerita di YouTube. Mas Ansol juga pinter banget dalam memilih kata yang mau diucapkan. Belajar dari mana ya Mas? Oh iya, Mas jaga kesehatan. Makasih, tak bakal jaga kesehatannya. Nggak belajar dari mana, cuman suka ngomong dan suka menonton juga. Jadi waktu ngedit ngerasa kayaknya lebih baik kalau di video berikutnya kayak apa. Jadi lihat diri sendiri dan juga suka ngomong. Itu sih. Cepet ya. Kairunisan W. Kan Mas Ansol kalau update-nya APDET. Instastory sukanya pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman Korea Mas Ansol pada ngerti nggak ya? Nggak ngerti, tapi mereka ngerti kalau pekerjaanku YouTuber. Jadi ya dipahami. Antu Banyu. Rekam cerita horor gelap-gelap gak takut Mas? Jujur takut, jujur keringat dingin, jujur deg-degan, tapi pura-pura nggak apa-apa. Sungguhan. Ini sungguhan banget. Bahkan editorku juga harus mengalami hal yang sama. Jadi pengorbanannya ini nggak cuman dari aku, tapi semua kru dari Korea Komik. Bahkan yang ngecek typo harus nonton ini malam-malam kalau waktunya terdesak. Jadi bayangkan. Apalagi dia itu punya anak masih kecil banget, tapi harus nonton itu sendirian untuk ngecek typo.
Makasih ya semua kru. Oke, berikutnya dari Anissa April. Jika terlahir kembali mau jadi orang seperti apa? Aku pengen coba lagi terlahir di keluarga atau mungkin di situasi yang sama, tapi aku berharap aku terlahir dengan mental orang yang tidak miskin. Bukan arti keluarganya yang miskin. Jadi orang boleh miskin, tapi jangan sampai pemikirannya menjadi orang yang miskin. Artinya gini, bukan berarti orang miskin pemikirannya bodoh ya, bukan, sama sekali enggak. Ada orang yang terlahir miskin, tapi dia itu percaya kalau dia itu bisa membuat hidupnya itu lebih baik lagi. Ada orang yang menerima dan nggak mau berubah gitu. Jadi aku pengen kalau aku terlahir lagi di bawah orang tua yang memiliki pemikiran yang tidak miskin, pemikiran yang percaya kalau kita itu bisa sukses, kita itu bisa kaya. Bukan masalah kita beneran kaya, beneran sukses atau enggak, tapi memiliki harapan dan percaya dengan itu. Karena kalau hidup nggak ada harapan, buat apa? Ya toh. Berikutnya, Harwit, kalau suatu saat nanti pensiun jadi YouTuber, next mau kerja apa? Sam atau tinggal nikmatin hasil jerih payah semasa muda? Saya adalah orang yang FIRE. FIRE itu singkatan dari Financial Independent Retire Early, alias mandiri dari keuangan dan pensiun di usia muda. Ini tren baru di Amerika, terus di Korea juga baru mulai. Pengennya kayak gitu, bukan berarti nggak pengen kerja. Aku itu pengen kerja, mengerjakan sesuatu karena aku pengen, bukan karena aku butuh duit waktu aku usia 40-50-an kayak gitu. Bukan berarti sekarang pekerjaanku itu aku ngelakuin hanya untuk duit ya, cuman kayak apa ya, waktu itu kan punya anak dan punya lain-lain ya, punya anak dan istri, pengennya itu lebih bisa menghabiskan waktu bareng keluarga dan juga buat orang tua aku ya, itu. Indah haha DJ underscore. Mas Hansol pernah gak waktu itu di Indonesia ngerasa gak suka sama Indonesia dan pengen cepet-cepet balik ke Korea? Gak pernah kayaknya. Iya. Gak pernah sih. Iya. Jadi aku tinggal di Korea atau di Indonesia sama-sama kayak nggak merasa kayak aku nggak suka di sini atau aku pengennya ke sana. Cuman kadang ada lah waktu di Indonesia pengen ke Korea, waktu di Korea kadang pengen ke Indonesia, ada. Cuman nggak kayak sampai nggak suka tempat ini terus pengen kemana, itu nggak pernah. Baik di Korea baik di Indonesia. Berikutnya, Ren.Ara15. Bukan maksud menyinggung Mas. Kalau seandainya sudah berkeluarga apakah akan menjadi YouTuber? Sehat selalu Mas. Kalau Polo mengizinkan, saya pengennya gitu, dan aku ya pengennya kayak gitu. Karena jujur aku kan YouTuber ya, pekerjaanku udah YouTuber, jadi kayaknya yang bisa tak lakukan adalah itu. Kayak gitu. Berikutnya dari Milk ASJP. Kalau Mas Hansol yang 110 lagi di Indonesia, kangen nggak makanan Korea? Terus kalau Mas Hansol lagi di Korea, kangen nggak makan? Nah, untungnya aku itu orangnya nggak pilih-pilih. Dikasih makanan apapun oke. Cuman kalau bisa dikasih atau disajikan makanan yang aku suka, aku lebih happy. Jadi aku pas di Korea tiap hari makan makanan yang sama juga bisa. Di Indonesia tiap hari makan makanan yang sama juga bisa. Jadi aku efisien sih. Di Korea makan Korea, di Indonesia makan Indonesia. Berikutnya dari Ansuwe456. Cara menghilangkan stres ala Mas Hansol seperti apa? Atau bagaimana? Kecuali gym. Setelah nge-gym makan enak. Itu, jujur itu. Berikutnya dari Papar Nipi. Mas Hansol seandainya corona nggak ada rencana bakal ke Indonesia nggak tahun ini? Banyak. Mungkin 2 bulan sekali seharusnya. Berikutnya dari Vania 6. Antara permintaan ortu sama pasangan mana yang harus dipilih? Dan ada di posisi yang nggak ngabulin kedua-duanya. Permintaan ortu bukan kemauan kita, tapi kalau nggak dilakuin ntar nggak berbakti. Permintaan pasangan kemauan kita, tapi nggak bisa nolak ortu. Gimana dong Mas Hansol? Berarti keinginan kita lebih sama dengan pasangan kan ya. Menurutku kalau udah nikah ya seharusnya yang menjadi utama adalah diriku dan pasanganku, bukan orang tua aku lagi. Karena yang menghidupi hidupku adalah aku. Bukan berarti orang tua dibilang aku nggak mau menerima pendapatmu, tapi harus kita bujuk. Pak, pikiranku kayak gini karena gini-gini. Ya pasti makan waktu bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi namanya menjadi dewasa itu ya gitu, itu harus ikut terus. Jangan langsung dihantam. Pokoknya aku gini. Jangan, itu menyakiti hati orang tua. Meskipun saya juga kadang gitu. Berikutnya dari Tali Tambang 09. Mau tanya ini dari dulu, gimana caranya biar bisa konsisten olahraga? Kan pasti ada malasnya gitu. Nah, caranya sampean mengabadikan godaan-godaan dan mempertahankan diet dan olahraga sampean itu gimana, Mas? Aku jujur menikmati banget olahraga, apalagi waktu
kadang pas olahraganya mantep kayak darahnya ngalir terus kayak stresnya lepas, itu seneng banget. Jadi itu juga yang bikin aku kecanduan sama olahraga. Kadang males ya, tapi mungkin udah kebiasaan ya. Jadi sekarang sih kalau nggak nge-gym malah aneh. Kalau nggak olahraga itu malah kayak nggak sehat banget gitu di badan. Jadi ini udah menjadi kebiasaan sih. Aku nggak mikir kayak aku ke gym untuk olahraga, tapi kayak bangun pagi ya ke gym kayak gitu. Kayak bangun pagi ya ngopi kayak gitu. Oke. Berikutnya dari Akbar Ali 283. Mas mau nanya, anak sing di bawah 18 tahun itu boleh nggak membentuk otot tangan pakai barbel? Tah. Nggak usah pakai tah harusnya. Boleh nggak? Itu Mas mau nanya, anak sing di bawah 18 tahun itu nggak boleh bentuk otot tangan pakai barbel tak? Oh gitu maksudnya. Kalau aku balik ke usia 18 tahun lagi, memang banyak bilang kalau sering angkat beban katanya nggak tinggi. Tapi kalau aku kayaknya bakal nge-gym malah lebih giat lagi. Apalagi kayak aku kan nggak tinggi ya, cuma 170. Jadi dan di usia 18 tahun itu hormon ini ya, hormon growth hormone, hormon pertumbuhan itu lagi gila-gilanya. Jadi kalau aku bakal ngelakuin, tapi lebih tepatnya mungkin lebih baik ditanyakan ke dokter atau ahli. Kalau aku. Berikutnya dari Rika pakai Q 198. Kan Mas Ansol sering jadi MC sekarang dan sepertinya masih banyak kekurangan dan kaku. Gimana caranya Mas Ansol meningkatkan skill MC untuk kedepannya? Ya sih, saya kurang banget dan kaku banget. Jujur aku nggak pernah pengen jadi MC. Dulu waktu SMA pun nggak pernah jadi MC. Bukannya nggak pengen jadi MC ya, pengen di masa depan. Cuman aku nggak ngira aku bakal menjadi MC secepat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aku dihadapkan dengan artis-artis yang terlalu jadi aku lebih deg-degan. Caranya gimana? Jujur latihan sih, harus mencari tahu lebih banyak info tentang orang itu biar orang itu bisa membuka hati lebih lagi saat interview. Jadi aku harus mempersiapkan diri lebih lagi dan membiasakan, cuman itu. Berikutnya, minat pakai tato enggak? Dari Ari Subono. Bukannya aku memandang jelek tato, tapi aku nggak suka tato. Aku suka warna kulit. Aku lebih suka warna kulit sejauh ini. Berikutnya dari Revan 0L. Selain berkonten buat detektif Reomit, Mas Ansol emang suka film atau dokumentari true crime nggak di real life? Terus ada yang komen, nah ini aku juga mau nanya, katanya Pasar Kanjeng. Jujur aku nggak terlalu suka cerita pembunuhan. Iya. Aku ngelakuin demi polo-polo, aku nggak terlalu suka cerita pembunuhan. Kayak, aku lebih suka nonton yang memotivasi hidup, kayak makna kehidupan gitu sebenarnya. Cuman detektif Reomit ini benar-benar pure untuk polo-polo. Aku lebih menikmatinya storytellingnya daripada cerita pembunuhannya. Jadi kayak aku lebih menikmati pembawaannya. Tapi suka nonton cerita pembunuhan nggak terlalu sebenarnya. Ya. Tapi Conan suka sih. Bingung juga ya. Oh berarti kalau yang true nggak, kalau komik suka. Berikutnya dari Maya Astuti Johosang. Di konten Sani dilamar, aku fokus ke Hansol dan Jinny. Apa ada manis-manisnya gitu di antara kalian? Kelihatan muka aku ya. Sama sekali tidak. Kalau misalkan Jinny suka aku, tak bilang aku nggak suka Jinny. Oke? Udah jelas ya. Oke, bukannya aku mau keras jahat gitu ya. Cuman aku mau memperjelas. Dari Evelyn Natania, apa tanggapan Mas Ansol tentang orang yang terkenal atau viral karena hal atau sifat atau sikap yang nggak kreatif sama sekali? Jadi kayak asal aja dan nggak berkualitas gitu, tapi bisa viral. Makasih sebelumnya, jaga kesehatan terus Mas gitu. Menurutku orang itu kreatif sebenarnya, hanya saja pandangan kita yang memandang orang itu nggak kreatif. Kayak orang jual makanan yang depan sekolah, kita semua ngerti itu nggak sehat, tapi semua orang makan tuh. Apakah orang itu orang yang gak pinter masak? Lah buktinya ada pasar. Jadi kalau menurutku sih orang itu justru bisa melihat dengan sudut pandang yang lain. Aku nggak bisa melihat sudut pandang dengan cara-cara seperti itu. Tapi orang tersebut bisa memiliki sebuah bakat yang nggak aku miliki. Menurutku itu perbedaan. Saya nggak bilang itu jelek. Hanya saja jangan digunakan untuk cara yang negatif. Misalnya di saat corona gini malah bikin konten kayak nantang corona terus kayak nyedot angin tanpa masker di jalan. Nah, kalau kayak gitu namanya influence yang jelek. Tapi kalau misalnya dia bisa membuat keviralan yang nggak jelas tapi nggak merugikan seseorang, kreatifnya dia. Itu menurutku kreatif dengan cara yang berbeda.
Andi William, Mas Ansel betul atau tidak ketika orang Korea itu nggak bau dan deodoran di sana jarang? Terus ada yang tanya, kenapa lu tanya kayak gitu, Jir? Jujur ya, mungkin Polo udah pernah baca juga postingan di Instagram atau di mana orang Korea jarang bau badan. Jujur ya, mungkin yang pernah ke Korea bisa dituliskan di komen juga. Jujur, dibanding negara lain, iya aku pernah tinggal di Indonesia dan juga di Singapura. Iya, bau badannya lebih jarang. Sungguhan. Kalau aku pakai deodoran karena kebiasaan aja sebenarnya. Ini kerekam nggak sih? Cocok nggak kerekam? Iya, jadi ini setengah ya, bisa dibilang ya. Ayam mami. Masih jadi BA-nya Nesivik nggak Mas Ansel? Sampai akhir tahun ini iya, tapi nggak tahu lagi setelah itu kan BA-nya udah yang terkenal banget. Ya, jadi nggak tahu tahun depan. Berikutnya dari ARFHNR. Mas Ansel pernah nggak salah analisis emiten pas mau investasi? Kayak ngiranya besok bakalan naik harganya, ternyata setelah investasi malah kayak air terjun gitu, atau malah sebaliknya. Tadi aku udah bilang di pertanyaan keberapa itu. Jadi kalau aku misalnya investasi di sebuah perusahaan, aku melihat perusahaannya dan masa depannya. Aku nggak melihat besok. Besok turun nggak masalah, karena aku yakin tahun depan perusahaan itu bakal berkembang. Kalau misalnya hanya karena besok turun terus aku sakit hati, berarti kepercayaanku akan perusahaan itu kurang dan nggak seharusnya aku investasi di perusahaan itu. Namanya orang investasi harus berani, rugi juga. Ya. Dan mungkin bola-bola ada yang ngira tadi aku bilang YG plusnya 50%. Sekarang pun ada beberapa saham yang minus, tapi ya nggak tak jual, tak nikmati. Aku percaya perusahaan itu bakal naik soalnya. Ya. Berikutnya, hahaha. Hayu, orang-orang di Korea itu gimana sih? Ada satu konten di mana mereka ngelakuin social eksperimen dan hasilnya orang Korea itu baik-baip banget. Dan di sisi lain, Kak Sani bilang kalau realita hidup di Korea itu kurang enak, alias Kak Sani pernah jatuh di stasiun dan gak ada satu orang pun yang nolong dia. Jadi ini sebenarnya gimana sih? Menurutku ya, dimanapun kita hidup, baik di Amerika, di Singapura, di Korea, di Indonesia, orang itu sama, banyak yang baik, yang jahat juga banyak. Cuman beda budaya aja sih ya. Jadi kayak di Korea kan individualismenya cukup tinggi. Nah kalau Kak Sani jatuh terus nggak ada yang bantuin, soalnya sungkan gini loh. Misalnya nih aku lagi jalan terus lihat cewek jatuh, waduh mau tak bantu, dia sendiri pasti malu gitu loh. Kalau aku bantu dia pasti lebih malu lagi kan ya. Jadi aku mungkin cenderung kayak pura-pura nggak lihat aja wis gitu. Kecuali jatuh yang parah banget gitu. Nah tapi sebaliknya kalau di waktu aku di Indonesia lihat orang jatuh, mungkin lebih kayak loh nggak apa-apa gitu, kayak budayanya itu beda, jadi ikut budayanya sih. Jadi orang-orang di stasiun itu bukan nggak nolong karena nggak baik, tapi mungkin Kak Sani jatuhnya itu nggak sampai patah tulang gitu, dan malu kan ya jujur kalau jatuh di tempat umum. Jadi orang-orang kayak pura-pura nggak mau bantu. Contoh nih, kapan itu aku lagi jalan gitu ya, hujan gitu lah, aku pakai payung. Nah ada orang turun dari bis, tapi karena hujan kan sepatunya dia basah tuh ya tentunya. Nah pas mau turun dia itu kepleset di bis, dan cewek pakai rok nggak terlalu pendek sih, tapi nggak sampai kelihatan gitu atau gimana. Cuman dia tuh jatuh terus duduk gitu loh kayak di tempat turunnya bis. Mau tak tolong itu, aduh, dia itu pasti udah malu banget tuh. Jadi aku kayak pura-pura nggak lihat gitu. Jadi karena aku ngerti orang itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman pasti sakitnya sakit sih, tapi orang itu pasti lebih malu daripada sakitnya. Oke? Panjang banget jawabannya kadang-kadang. Berikutnya, Dinrenspeten, Mas Ansel kan warga negara Korea. Terus pas masih sekolah ngurus-ngurusnya gimana Mas? Kan sekolahnya di Indonesia, kakaknya Mas juga sampai ada yang kuliah di UB. Ya ke imigrasi, saya disponsor ini artinya dijamin ya. Saya dijamin sama sekolah ini, terus kepala sekolah tentangani bahwa jangan Ansel dengan nomor paspor sekian, sedang sekolah di sini, tahun ajaran ini, kode siswa ini, itu dikumpulkan di imigrasi, nanti imigrasi proses, udah muncul visanya, ya udah tinggal 1 tahun. Kalau udah habis, extend lagi. Sekarang setelah naik kelas, menjamin lagi kepala sekolahnya apa, gini gitu. Jadi sekolah menjamin, dan normalnya sekolah bisa kok, asalkan itu lembaga pendidikan yang diakui di Indonesia bisa. Zian_Cici, kenapa jendela di Korea selalu berlapis-lapis? Karena ada musim dingin. Kalau bayangkan di luar itu suhunya -7, cuma 1 lapis kayak rumahku yang sekarang, dinginnya itu tembus. Kalau 2 lapis, sungguh itu bakal membantu banget. Paling nggak rumahnya bisa 20 derajat, di luar -7 derajat kayak gitu. Kalau cuma 1 lapis, luar -7, dalam 0 derajat. Ayasa, kan Kak Kris sama Kak Sani udah tunangan, terus Mas Ansel kapan? Ditunggu ya.
Angelika GSTN, Mas Ansol kalau tidur melumah atau mundur? Kalau aku ke samping, melumah itu apa? Gak ngerti aku melumah. Kalau aku mesti tidur ke samping kayak udang waktu dibekukan di kulkas. Ayu Istiqomah, udah pernah ketemu Chanya Lexo belum sejak dia jadi brand ambassador Pacific? Kalau udah pernah, ada interaksi apa aja? Mas, dia orangnya gimana sama? Jadi saya nggak pernah ketemu, jadi saya nggak bisa jawab, maaf ya. NBP 999168, dulu di video yang lama kulit rada hitam, sekarang kulit jadi putih. Makanya apa saja jadi putih? Tentu selama ini 2 tahun terakhir ini pakai Pacific, terus pakai sunblock yang rutin, itu aja. Makan sehat, diet, ya jujur itu. Silmika Life, Kak, kok bisa bahasa Indonesia? Apa kakak pernah tinggal di ini? Bisa nonton videoku yang lainnya untuk mengetahui diri saya lebih baik lagi. Oke, selamat datang di channel saya dan salam kenal. BRDGTMYDLN, dulu waktu awal buat YouTube channel Mas Ansol belajar ngedit pakai aplikasi apa sama pakai kamera apa? Hope you answer my question. Dulu pakai Filmora, pakai HP, pakai laptop yang tak pakai kuliah, maksa banget sih. Gimana rasanya bisa ketemu Kak Dita Karang? Pengen banget kayak Mas Ansol. Dita lebih kayak temen sih, jadi nyaman banget orangnya, baik banget, rendah hati banget. Ya. Oh, perasaanku ya, seneng sih kayak ketemu temen lama, bukan temen lama, kayak ketemu temen Jawa di Korea kayak gitu. Ya. Maaf ya tadi salah paham. Atas 18109, Mas Ansol kalau bikin konten YouTube biasanya tag-nya berapa kali? Tergantung kontennya. Kalau detektif Wamit biasanya rekaman bisa 40 sampai 1 jam. Keluarnya cuma 18 menit, 17 menit. Kalau vlog jujur efisien banget, tapi banyak banget bagian-bagian yang dibuang. Ya, jadi rekam 40 menit mungkin dibuang jadi 22 menit, 25 menit kayak gitu. Aisyah hahaha 87, ceritain efek before after jadi MC yang wawancari BTS di Tokped. Jujur nggak ada sih yang langsung kayak ada perbedaan langsung gitu, enggak. Cuman banyak orang yang wah Isa ketemu BTS ya enak, itu ada. Yang kedua followers di Twitter nambah 80 ribuan kayaknya. Ya itu sih. Di luar itu ya sih aku nggak ngerasa kayak naik atau gimana gitu, enggak sih. Ya sama aja. Berikutnya, Her Dewi TTA. Kalau misalnya Mas Ansol ketemu satu wanita dan nggak tahu itu siapa, terus Mas Ansol langsung jatuh cinta, terus Mas Ansol cari-cari tahu tentang dia dan akhirnya jalin komunikasi. Tiba-tiba ternyata si wanita itu beda keyakinan sama Mas Ansol, maksudnya beda agama. Apa yang Mas Ansol lakukan padahal Mas Ansol udah jatuh cinta banget sama dia dari pertama kali? Ya dibicarakan. Apakah ada solusi nggak? Kalau nggak ada solusi ya udah, selamat tinggal sayang. Ya terserah. Hidup itu semakin kita ngelawan arus, memang semakin besar rewardnya, tapi semakin sakit. Tapi di dunia ini yo, sekian banyaknya penduduk, setengahnya cowok, setengahnya cewek. Masa hanya karena satu orang itu sih? Kalau kamu udah yakin dan memang cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum yakin, apakah harus sampai sesusah itu? Pertanyaan Tuhan. Dan lagi kelihatan mudah ya, masih banyak kok orang-orang yang bakal kamu temui di masa depan. Berikutnya, Shalsa Bila Putra 28. Mas Ansol pengen adopsi adik perempuan nggak? Kalau mau adopsi aku nggak mau. Saya pengen jadi bungsu di keluarga saya. Sorry. Egois banget. Apa perasaan Mas Ansol ketika Kak Sani terima lamaran Mas Kris? Yo seneng. Akhirnya nikah, soalnya aku ngerti mereka berdua itu benar-benar serius hubungannya. Jadi mengharapkan yang terbaik. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan yang tak pilih. Kalau aku jawab lebih lagi dari ini kayaknya bakal terlalu panjang. Semoga Q&A kali ini menghibur dan juga bikin polo-polo jadi tahu lebih lagi tentang aku. Makasih polo-polo atas pertanyaannya, dan juga yang bagi nggak mau kelewatan Q&A berikutnya, please follow di Instagramku, soalnya aku lebih sering lempar pertanyaan-pertanyaan buat Q&A di Instagram. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Makasih banyak, Bye-bye.